kita akan bernyanyi lagu puji-pujian di pagi hari ini dengan gerakan. Untuk itu, kakak mengundang adik-adik kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyi memuji Tuhan. Kita angkat pujian untuk pagi hari, untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagu yang pertama, ini tangan kananku, dan selanjutnya. Dan yang kedua, dalam Tuhan kita bersaudara. Lanjutkan lagi dengan ada satu gerakan. Halo, hello, hola. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, ya, ayo berdiri semua. Oke, Kakak ya sudah siap? Siap. Oke. Kita nyanyi lagu ini tangan kananku. Oke, siap. 1, 2, 3. Ini tangan Kananku, ini tangan kiriku, dapat digerakkan menulis, berdoa, berjabat tangan. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku, dapat digerakkan untuk berlari, melompat, berputar-putar. Ini tanganku, ini kakiku, Tuhan yang ciptakan, terima kasih. Ini tanganku, ini kakiku, Tuhan yang ciptakan, terima kasih. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan ada kasih sayang, dalam Tuhan ada kasih sayang, dalam Tuhan ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab selalu besertamu. Halo, halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masih terus bernyanyi memuji Tuhan dengan beberapa lagu pujian kita di pagi hari ini. Dan kakak minta, kalau tadi 3 lagu kita sudah menyanyi dengan sukacita, maka lagu ini lebih semangat lagi. Ya, Apa ya? betul, Kakak Yo. Ya. Satukanlah hati kami. Dan Allah di Allah di kami.
Ya, baik adik-adik, kita nyanyi lagu Satukanlah Hati Kami. 1, 2, 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita besar dan besar. Oh Allah, Allah yang kita sembah, berbakti dengan iman. Allah yang beragam, Allah kita Wah, Kakak Yu luar biasa semangat hari ini. Nanti anak-anak di rumah juga pasti suka cita hari ini. Ya, anak-anak yang ada di rumah, duduk yang tenang. Dan kita akan masuk dalam doa. Jadi, siapkan hati. Tidak ada yang bermain lagi. Biar kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Yu. Ya. Baik, adik-adik, buka tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan sikap berdoa yang baik dan benar. Kita berdoa, 1, 2, 3. Ibadah persekutuan anak dan remaja Pardikai Paulus with Immanuel yang kami laksanakan di minggu pagi hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mazmur puji-pujian kita terambil dari dalam kitab Mazmur pasal 93. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 93 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Judul atau perikop daripada mazmur puji-pujian kita adalah Tuhan Raja yang kekal. 1, 2, 3. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baik-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian mazmur pujian kita di pagi hari ini.
Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saja kita akan membalas kebaikan Tuhan, kita akan membawa persembahan. Untuk itu, adik-adik kita angkat pujian, kami bawa pujian. Ya, semangat ya, sambil persembahan dijalankan. 1, 2, 3. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan orang pujian dan syukur. Kami persembahkan orang pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Iya, adik-adik, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur kita, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan di pagi hari ini akan dibawakan oleh kakak kekasih kita yang jauh di sana. Kakak sudah siapkan firman Tuhan buat kita di hari ini, yang akan dibawakan oleh kakak Ana Ramandei. Untuk itu, untuk menyambut pelayan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita menyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari kitab Yesaya pasal 11 pada ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Di pagi hari ini kami anak-anak-Mu hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, utuslah kepada kami roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan bersama-sama, dan kami harus melakukan itu di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Sorgawi. Amin. Di pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari dalam kitab kudus Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal 11 pada ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dengan judul Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dan pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan.
yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji. Bagi bangsa-bangsa, dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan mendengar cerita dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yesaya, yang mana kita melihat kembali adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya seorang nabi yang diutus Tuhan pada 4 masa raja-raja Yehuda, yaitu Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, untuk memberitakan tentang kedatangan Raja Damai. Raja Damai akan lahir dari keluarga Isai dan pemerintahannya akan berbuah. Dapat kita lihat pada ayat yang pertama. Siapa itu Isai? Isai adalah ayah dari Raja Daud. Yang berikut adalah ciri Raja Damai disebutkan pada ayat yang kedua. Karakter Raja Damai dalam pekerjaannya disebutkan pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Hasil dari pekerjaan Raja Damai akan nampak dalam kehidupan manusia sebagaimana digambarkan pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Sebagai seorang pembawa damai, ia diperlengkapi Tuhan dengan Roh Kudus, roh hikmat dan pengertian, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dengan itu ia sanggup menjadi pembawa damai Yesus dalam dunia. Sekarang ada pertanyaan. Sadarkah adik-adik dan kakak-kakak pengasuh termasuk saya di dalamnya? Kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan? Nah ini merupakan satu pertanyaan kepada kita semua. Kita akan melihat bagaimana ketika Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja Damai. Dan kita semua telah didamaikan dengan Allah. Apakah ada di antara adik-adik di rumah yang tahu bagaimana Allah mengasihi kita dan dapat menyebutkan bagian Alkitab ini kepada kita? Ada yang tahu? Ya, kita lihat di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu di pagi hari ini, mari sama-sama kita melihat kembali bagaimana Allah telah menolong kita semua, baik adik-adik dan juga kakak-kakak pengasuh, yang mana kita lihat wabah yang sementara melanda dunia ini. Dan adik-adik tidak bisa ke sekolah, hanya daring dari rumah.
Sekolah minggu hanya melihat melalui internet. Dan juga pada hari ini adik-adik bisa melihat kakak Ana ada berdiri di depan dari tanah Sumatera, kita bisa lihat ada di tanah Papua. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Yang menjadi pertanyaan kita semua di pagi hari ini. Adik-adik bisa tahu, menurut cerita tadi, siapakah Raja Damai itu? Ada yang tahu? Ya, Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana atau kenapa sampai ada tujuan Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebut sebagai Raja Damai? Karena Allah sungguh dan sangat mengasihi kehidupan kita. Yang berikut, bagaimana caranya kita bisa menyambut Raja Damai dalam hidup ini? Yaitu satu, lakukanlah yang menjadi perintahnya dan jauhilah semua larangannya. Sehingga orang lain boleh lihat dan percaya. Anak-anak sekolah minggu yang ada di Rayon Immanuel, yang ada di Jemaat GKI Paulus 25 adalah benar-benar anak sekolah minggu yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik ketika hidup bersama dengan kedua orang tua, mama dan papa di rumah, bersama dengan kakak dan adik, atau juga ada di dalam pergaulan di sekolah sekalipun itu daring, rajin-rajin belajar, dan juga harus tahu bahwa kita harus mentaati protokol kesehatan dengan cara yang sudah disampaikan oleh setiap keluarga ataupun orang tua. Lakukanlah itu sehingga apapun yang akan menjadi tuntutan kita di dalam mengarungi kehidupan ini, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang empunya firman ini akan terus memberkati kita mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan datang di dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu dengan membilang banyak terima kasih. Karena Tuhan baik di kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami napas hidup yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Itu pertanda Tuhan selalu dan terus menolong kehidupan ini. Terima kasih Bapa, firman yang telah kami dengar bersama. Tuhan akan memeteraikan itu dalam kehidupan kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Karena mereka sementara bertumbuh-tumbuh di dalam Engkau. Tuhan tolong kami semua. Memberkati pertumbuhan jasmani mereka. Memberkati pendidikan mereka. Dan hamba percaya kepadamu ya Allah. Engkau yang melihat setiap kami dan Engkau akan memberkati kami di dalam kehidupan ini. Memberkati anak-anak ini ketika mereka ada dalam pendidikan-pendidikan mereka. Bapa dalam sorga terima kasih. Dan apabila kami juga telah memberikan persembahan syukur, mari Tuhan, rubahlah benda-benda yang mati ini menjadi satu karunia yang hidup yang akan dipakai untuk perluasan nama dan kerajaan-Mu. Mari Tuhan juga memberkati akan kedua orang tua mereka, sanak saudara mereka yang mencari nafkah menghidupi anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini hamba membawa gereja kami di tanah Papua, GKI Sinode, dan juga Tuhan akan memberkati gereja kami GKI Paulus 25 dengan kelima rayon dan juga terutama rayon Immanuel. Anak-anak sekolah minggu Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini kami, hamba bawa, hamba taruh di hadapan hadirat-Mu. Dan Tuhan akan memberkati negara kami dari tanah Sumatera sampai dengan tanah Papua. Memberkati setiap kami yang siap melayani pekerjaan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita akan mengundang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Setelah itu kita akan menerima berkat. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita akan berdoa memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, Immanuel. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah telah selesai, tapi masih kita duduk dalam suasana tenang, kita akan masuk dalam ruang pengumuman. Oke, silakan Kak Tayo, apa saja yang harus disampaikan untuk anak-anak? Oh iya, yang pertama, adik-adik yang ingin menampilkan video, vokal grup, TikTok rohani, atau puisi, adik-adik dapat mengirimkan kepada kakak pengasuh ke nomor yang ada di bawah ini ya, kakak yang ada di bawah ini. Ya. Yang pertama, yang kedua, Mama Niki. Anak-anak, dalam rangka tutup tahun pelayanan, kakak-kakak pengasuh akan membagikan tugas bagi anak-anak yang sudah minggu kemarin sudah dibacakan atau diumumkan. Pasti anak-anak sudah tahu ya Kak Tayo? Iya, jadi hari ini kita ulangi sekali lagi ya, biar adik-adik di rumah tidak lupa. Ya. Yang pertama, adik-adik yang berdomisili di Jalan Balim Bawah dan Agas, kira-kira kakak, mereka apa yang mereka harus buat ya? Itu mereka buat TikTok Natal. Berarti mereka siapkan TikTok Natal. Ingat baik-baik adik-adik yang di Jalan Balim dan di Jalan Agas. Tapi juga adik-adik yang di Jalan Digul, yang perlu disiapkan adalah Vokal grup dalam bahasa daerah. oh iya, kalau Digul bahasa daerah, yang bahasa Indonesia di jalan mana ya kakak? Di Jalan Garuda. Oke, kalau Jalan Garuda bahasa Indonesia, lagu rohaninya dalam rangka untuk tahun pelayanan. Tapi yang di Jalan Samudra Maya, Mereka akan buat TikTok Natal. rohani Natal. Terus kakak masih ada lagi Masih. yang ada di SMA Gabungan, di kompleks SMA Gabungan. Mereka apa yang disiapkan ya? Mereka akan buat fragmen Oh iya, Natal. fragmen Natal. Dan dancer Natal. Bentar kosong. Berarti Siapkan anak-anak tambah dan semangat dancer ini. lagi. Jadi kita punya acara penutupan nanti tanggal 5 Desember itu harus seru. Kita bisa Iya, betul Kak Tayo. luar yang datang ke sini kita sendiri yang Iya. harus buat suasana tanggal 5 itu jadi suka cita. Tapi masih ada lagi. Masih ada di Jalan Nusa kita Tenggara. sebut. Iya. Jalan apa ya Mama Niki? Nusa Tenggara. Oh iya. Adik-adik Jalan Nusa Tenggara dan Jalan Balim Atas. Iya, betul. Apa yang disiapkan? Puisi Natal. Oh, mereka menyiapkan puisi Natal. Lalu masih ada lagi di Jalan Jalan Guru. Ganguru. Di Jalan Ganguru yang disiapkan apa? Puisi Natal. Siapa ya kira-kira? Iya, adik-adik yang nanti mempersiapkan diri di puisi Natal dan ujian itu kita hanya dengar nama jalannya, tapi siapa yang tampil nanti tanggal 5 baru kita lihat. Begitu kita akan masuk pada pengumuman kita yang ketiga apa? Adik-adik Selalu berdoa. dan Semangat belajar. Belajar. apa lagi? Jangan lupa belajar online dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kita harus apa? Wajib pakai masker. Masker, cuci tangan, dan jaga jarak.
adik-adik, minggu depan kita akan jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu yang sama seperti yang kita laksanakan minggu lalu. Jadi kita bangkit berdiri dan kita sama-sama akan menyebutkan nilai-nilai kita, itu Immanuel. Kalau sudah berdiri, kita akan sebutkan ya. 1, 2, 3. Immanuel satu hati, Immanuel satu jiwa, Immanuel haleluya asli.